bahwa di akar rumput grassroots ada suara yang cukup kuat untuk memberikan dukungan pada Anies Baswedan. Sedangkan ada sedikit hal yang mungkin sehingga kami beranikan diri untuk membuat forum relawan Anies Baswedan, dan harapan bahwa tujuan rakyat untuk sebuah perubahan dan yang berkemajuan insya Allah akan terwujud melalui Anies Baswedan. Sontak saat mengumumkan dua nama tersebut sebagai baca pres yang diusung PAN, Zulhas mendapatkan tepukan meriah. Ada Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan. Dari PDI Perjuangan Ibu Puan Maharani. Anies Baswedan. Kan udah Anies tadi, Bang. Saya mau tambahkan semakin menebalkan. Karena basis konstituen PAN itu totally memang berafiliasi, menginginkan Anies Baswedan yang akan diusung. Basisnya Semuanya. PAN itu tidak punya handicap dengan partai manapun, termasuk PDIP, Nasdem, PKS, Demokrat, Gerindra, ya kan? Nggak ada hambatan PAN. Dan semua teman kita. Maka kemudian masing-masing pihak keder. Ekspresi dari keder itulah yang kemudian disampaikan oleh Pak Erlangga, Pak Zul, termasuk Pak Soeharto. Dan last minute itu sekali lagi itu tentang deal, siapa yang bisa ngongkosin. Sebab dua saja pikirannya partai politik itu. Siapa yang paling populer dan elektabilitas tertinggi, siapa yang bisa bayar. Dan ini hanya bisa dipertemukan di ujung. Berikan skor tuh sampai 10 lah, kira-kira begitu ya. Para pengusaha atau kami akan menghormati juga atas keputusan gubernur dan menghormati juga atas kesediaan semua pihak untuk melaksanakan hasil keputusan Majelis Hakim dan keputusan gubernur. Kita minta untuk Ketika Bu Mega bersikap begitu keras, memberikan warning, maka kemudian masing-masing pihak keder. Ekspresi dari keder itulah yang kemudian disampaikan oleh Pak Erlangga, Pak Zul, termasuk Pak Soeharto. Dan last minute itu sekali lagi itu tentang deal, siapa yang bisa ngongkosin. Sebab dua saja pikirannya partai politik itu. Siapa yang paling populer dan elektabilitas tertinggi, siapa yang bisa bayar. Dan ini hanya bisa dipertemukan di ujung. berikan skor tuh sampai 10 lah, kira-kira begitu ya. Nah, nama-nama yang kita sodorkan adalah 11 nama capres yang menurut kita dalam survei selalu muncul ya, yang dipersepsikan sebagai capres kandidat yang potensial bisa maju di 2024. Program elektabilitas proses perolehan kursi suara PAN di legislatif, ungkapnya. Menurut Heru, Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mendapatkan penghargaan nasional maupun internasional yang karena kecakapannya. Di samping itu, Anies Baswedan juga telah terbukti berhasil memimpin Jakarta sehingga elektabilitas dan popularitas tidak diragukan lagi terus meningkat dan selalu tertinggi, ungkapnya. Heru berpendapat bebet, bobot, dan bibit Anies Baswedan tidak diragukan lagi seperti kakeknya yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Sedangkan bapak dan ibunya adalah pengajar, Anies juga pernah menjadi rektor. Terus, track record Anies Baswedan juga jelas sewaktu muda di sekolahnya serta aktif menjadi ketua OSIS dan Senat, ungkap Heru. Heru menambahkan Anies di mata masyarakat secara umum juga bisa diterima dengan sangat baik oleh kaum muslimin maupun non-muslim. Pokoknya masih banyak lagi keberhasilan Anies Baswedan di berbagai bidang. Kalau diceritakan secara utuh tentu membutuhkan waktu yang lama, klaimnya. PAN merupakan salah satu partai yang mendukung Anies Basandi pada Pilkada DKI 2017. Bersama dengan Gerindra dan PKS, kini mereka coba kembali merayu duet tersebut untuk pemilu 2024. Ketum PAN Zulkifli Hasan kembali memberikan sinyal untuk mengajak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk berkolaborasi dalam melaksanakan pemilihan umum 2024 mendatang. Tak hanya Anies, PAN juga berupaya menggandeng Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Bersama-sama Anies Sandi berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta pada 2017 lalu. Ajakan ini disampaikan Zulhas saat menghadiri puncak acara milad ke-20 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan pada Minggu 29 Mei.
Tak hanya Anies dan Sandi, dia juga mengajak Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang turut hadir di acara tersebut untuk bekerja sama. Ajakan tersebut dimaksudkan agar pemilu 2024 tak hanya memunculkan dua kandidat calon presiden sebagaimana yang terjadi pada 2019 lalu. Zulhas menilai bahwa dua pasangan kandidat dan mengkotak-kotakan para pendukung ke dalam dua kubu politik. Oleh karena itu, masing-masing pendukung mati-matian membela kandidatnya dan meniadakan kandidat yang lain, kata Zulhas. Terkait nama Anies dan Sandi, sebelumnya PAN merupakan salah satu partai mendukung mereka pada Pilkada 2017. Saat itu, PAN berkoalisi bersama dengan Gerindra dan PKS. Koalisi ketiga partai ini berlanjut pada pemilu 2019 dengan mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai capres-cawapres. Namun pada 2019, koalisi ini diramaikan dengan kehadiran Partai Demokrat dan Berkarya. Mereka pun menamakan diri menjadi Koalisi Indonesia Adil Makmur. Koalisi tersebut bubar setelah keputusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo Sandi terkait hasil pemilu 2019. Mengingat hubungan ini, Zulhas juga mengajak PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, hasil komitmen kerjasama Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Maksudnya mudah-mudahan PKS bisa bersama-sama, kata Zulhas. Menanggapi ajakan ini, meski belum menentukan arah koalisi untuk pemilu 2024 mendatang, Presiden PKS Ahmad Saiku menyatakan partainya akan membuka peluang kepada berbagai partai politik untuk membangun koalisi untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Insya Allah, kader dan simpatisan PKS yang berkoalisi dan berkolaborasi melahirkan Capres dan Cawapres pada 2024. Tuturnya, hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Menurutnya PKS terbuka dengan berbagai peluang kolaborasi dan saat ini sedang membahas opsi terbaik untuk mereka. Kami ingin menegaskan bahwa PKS mengusung politik kolaborasi, yakni politik yang mengedepankan titik temu untuk saling kerjasama, katanya. Sementara menyangkut sosok capres, hasil survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia atau Kedai Kopi menunjukkan bagaimana kriteria capres pilihan publik. Menurut survei, mayoritas memilih capres yang cerdas pada pemilu 2024. Semuanya, PAN itu tidak punya handicap dengan partai manapun, termasuk PDIP, Nasdem, PKS, Demokrat.